Episode genep belas. Sayang, suara Gilang yang terdengar memanggil namanya menghentikan pergerakan Naomi yang sedang melangkah ke arah mobilnya sore itu. Mas Gilang, wajah Naomi kelihatan kaget, karena Gilang datang ke rumah sakit tanpa memberitahu dirinya lebih dulu. Gilang berjalan mendekati Naomi dan membelai kepalanya. Semangat banget jalannya mau pulang. Memangnya mau pulang kemana sih? Tanya Gilang dengan suara yang terdengar lembut. Naomi tersenyum menatap wajah Gilang. Tiba-tiba saja senyuman itu terbit di wajah cantiknya. Rasanya Naomi senang sekali karena Gilang datang mengunjunginya sore itu. Karena tadinya Naomi pikir Gilang tidak akan pernah datang lagi menemuinya ke rumah sakit karena fokusnya hanya tertuju pada Melvina. Aku mau ke rumah mama dulu. Tadi mama minta aku ke sana. Beritahu Naomi. Wajah Gilang kelihatan cukup kaget. Ke rumah mama. Kok kamu gak bilang sama aku mau ke sana? Naomi membuang nafas di udara dengan pelan. Tadinya aku pikir kamu gak akan peduli dan mengikut juga. Kamu kan lagi sibuk-sibuknya dengan Melvina akhir-akhir ini. Naomi menjawab apa adanya. Rasanya dia enggan untuk menutupi apa yang tengah ia rasakan pada Gilang. Siapa bilang aku gak mau ikut? Aku mau ikut ke rumah mama. Lagian, udah lama juga aku gak ke sana. Gilang tak menjawab masalah Melvina. Karena ia sadar jika menjawabnya hanya akan memperpanjang perdebatan dengan Naomi saja. Naomi ragu untuk percaya dengan perkataan Gilang. Namun ia tidak ingin memperpanjang masalah di antara mereka untuk saat ini. Naomi mengiyakan saja perkataan Gilang dan mengajak Gilang pergi ke rumah orang tuanya. Tinggalkan mobil kamu di sini. Kita pulang bersama. Naomi kembali menurut dengan perkataan Gilang. Dia mengurungkan niatnya untuk mengambil mobil dan segera masuk ke dalam mobil milik Gilang. Sepanjang perjalanan menuju kediaman Mama Jelita, Gilang dan Naomi lebih banyak diam. Gilang diam karena takut salah bicara, sementara Naomi diam karena enggan untuk bicara jika hanya membuat hatinya terluka nantinya. Tak lama berselang, mobil yang dikemudikan Gilang sudah tiba di kediaman orang tua Naomi. Tak diduga oleh Naomi ternyata Nadira dan keponakannya ada di sana. Naomi yang senang langsung saja turun dari dalam mobil dan berlari ke arah keponakannya yang sedang bermain sepeda. Naura, kamu di sini, sayang. Naomi mengecup seluruh wajah Naura tanpa ampun. Naura pun dibuat tertawa karena kegelian akibat perbuatan Naomi. Geli anti, geli, seru Naura. Naomi sama sekali tidak memperdulikannya. Dia terus saja membuat gadis kecil itu jadi kegelian. Nadira yang melihatnya tersenyum. Saat pandangannya beralih pada Gilang, pandangan Nadira nampak kurang bersahabat. Gilang, gimana keadaan adik kamu sekarang? Tanya Nadira setelah Gilang berada di dekatnya. Entah mengapa Nadira begitu ingin tahu dengan keadaan Melvina. Gilang melirik ke arah Naomi sejenak sebelum menjawab pertanyaan Nadira. Masih sama seperti sebelumnya. Melvina masih suka histeris dan sekarang kondisinya sedikit lebih memprihatinkan karena pernikahannya dibatalkan secara sepihak oleh Ringo. Wajah Nadira tak kelihatan prihatin sama sekali. Nadira merasa kalau keadaan Melvina hanyalah sebuah sandiwara. Apa kamu udah ketemu sama pelaku pelecehan Melvina malam itu? Tanya Melvina penuh selidik. Gilang menggeleng. Sampai saat ini aku belum pernah bertemu dengan pelakunya. Melvina juga gak izinin keluargaku untuk melaporkannya pada pihak kepolisian karena takut permasalahannya diketahui banyak orang nantinya. Nadira menatap wajah Gilang dengan mata melotot. Dia merasa tak habis pikir pada Gilang yang mudah sekali dibodohi oleh adiknya. Gilang, kamu ini seorang pemimpin perusahaan dan memiliki power yang cukup kuat untuk mendapatkan seorang musuh dengan cepat. Tapi kenapa kamu belum juga bisa menemukan pelaku pelecehan Melvina? Kamu juga bodoh banget malah aja nurut dengan adik kamu itu. Seharusnya kamu laporin pelakunya supaya mendapatkan efek jera.
Toh kamu masih bisa melindungi nama Melvina meski pelakunya tertangkap nantinya. Gilang terdiam, memikirkan perkataan Melvina barusan. Jika dipikir-pikir apa yang dikatakan Nadira benar juga. Bertindaklah dengan cepat, temukan pelakunya dan pastikan kalau Melvina itu benar dilecehkan. Gilang mengangguk saja meski dirinya sedikit tidak terima mendengar perkataan Nadira yang terdengar seperti tidak begitu percaya dengan masalah yang terjadi pada Melvina. Naomi yang sebenarnya mendengar percakapan suami dan kakaknya, memilih untuk diam, enggan untuk berkomentar banyak. Naomi juga berpikir kalau suaminya pasti bisa berpikir lebih cerdas. Tak selamanya bisa dibodohi oleh Melvina. Kalau benar adik kamu itu dilecehkan dan merasa trauma saat ini, obatilah dia ke dokter atau psikolog. Naomi pasti punya banyak kenalan yang bisa membantu menyembuhkan adik kamu itu. Baik Kak, Gilang menurut patuh. Mungkin apa yang dikatakan Nadira saat ini benar dan ia harus lebih tegas bertindak dari biasanya. Seakan tak mendengar percakapan mereka, Naomi segera mengajak Gilang masuk ke dalam rumah. Nadira pun menatap kepergian mereka dengan gelengan kepala. Kalau Gilang masih saja seperti ini terus bisa-bisa Naomi jenuh dan pergi dari hidupnya nantinya. Gumam Nadira, seandainya dia tidak sadar diri jika tidak harus ikut campur dalam urusan rumah tangga Naomi dan Gilang, Nadira pasti sudah ikut campur dengan cara memaki Gilang supaya lebih cerdas dan tegas dalam mengambil tindakan. Tak mudah dibodoh-bodohi oleh Melvina terus. Selama berada di kediaman orang tua Naomi, Gilang kepikiran dengan perkataan Nadira. Apa mungkin yang dikatakan Nadira itu benar jika dia tidak bisa mengambil keputusan dengan tegas? Jika benar seperti itu merasa bersalah sekali Gilang. Rasanya, Naomi yang memperhatikan wajah suaminya nampak tak baik-baik saja pun memilih tak banyak tanya. Dia berharap jika suaminya bisa menerima saran dari kakaknya dengan baik. Tak hanya memperhatikan wajah Gilang saja, sesekali Naomi juga memperhatikan ponsel Gilang yang tak henti bergetar sejak tadi seperti ada yang menelpon tapi Gilang nampak mengabaikan panggilan tersebut. Sayang, kenapa teleponnya gak diangkat? Tak bisa menahan rasa penasarannya sendiri, Naomi akhirnya bertanya juga. Gak apa-apa sayang, cuma telepon dari nomor tak dikenal. Balas Gilang seadanya kemudian segera mematikan ponselnya supaya Mama Ruby yang ternyata menghubungi Gilang sejak tadi tak lagi bisa menghubunginya. Naomi merasa sedikit tidak percaya dengan yang Gilang katakan. Namun memperlihatkan rasa tidak percayanya pada Gilang juga bukanlah hal yang baik untuk ia lakukan saat ini. Sialan, kenapa Gilang gak angkat telepon dari aku? Dan sekarang ponselnya sudah tak bisa lagi dihubungi. Mama Ruby menggerutu sebal. Di saat ia sangat membutuhkan bantuan Gilang, putranya itu justru pergi entah kemana. Bahkan sulit sekali untuk dihubungi. Papa Reval yang sudah sejak tadi menahan diri untuk melarang istrinya pun akhirnya bersuara. Mah, sudahlah, jangan mengganggu Gilang terus. Dia sudah berkeluarga. Biarkan dia fokus dengan keluarganya. Untuk masalah Melvina biar kita urus sendiri, kata Papa Reval tegas. Mama Ruby menatap sebal wajah Papa Reval. Dia tidak setuju dengan perkataan suaminya itu. Meski Gilang sudah menikah, dia masih bertanggung jawab untuk peduli pada keluarganya di sini, Pak. Apalagi sekarang kondisinya Melvina sangat butuh semangat dari Gilang. Lagian Papa dari tadi bisa dengar sendiri kan kalau Melvina terus memanggil nama Gilang. Tanya Mama Ruby marah. Papa Reval sebenarnya ingin membantah perkataan istrinya. Namun memperpanjang perdebatan juga bukanlah hal yang tepat untuk ia lakukan saat ini. Sudahlah, bicara sama Papa cuma bisa mancing emosi Mama aja. Seru Mama Ruby kemudian. Malas terus berbicara dengan suaminya, Mama Ruby segera beranjak pergi menuju kamar Melvina berada. Ingin memastikan kalau kondisi Melvina baik-baik saja. Papa Reval membuang nafas kasar di udara.
Jujur Papa Reval tidak setuju dengan sikap istrinya yang selalu bergantung pada putra mereka. Apalagi waktu Gilang bersama istrinya jadi terpakal untuk mengurus masalah di keluarga mereka. Melvina, andai saja dia mau dibawa berobat ke dokter, pasti keadaannya tidak seburuk ini saat ini. Gumam Papa Reval. Rasanya Papa Reval sedikit menyayangkan keputusan Melvina yang tidak ingin dibawa berobat ke dokter padahal ia sangat membutuhkannya.